Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas. Ternak Mulyono dibikin ketar-ketir dan keringat dingin. Seruan adili Jokowi terus menggema sampai saat ini. Seperti di video kali ini, belum genap 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Jokowi sudah mulai curi star dan mempromosikan Prabowo Gibran untuk 2 periode. Gila nggak tuh ya? Jokowi seperti tidak punya malu, sebab masyarakat menilai Jokowi adalah presiden terburuk, terkorup, dan perusak sepanjang sejarah. Dan dampaknya makin meluas hingga saat ini. Oleh karena itu, seruan adili Jokowi terus menggema sampai Jokowi benar-benar diadili. Sementara itu, kunjungan Wapres Gibran ke beberapa tempat selalu menuai cibiran dan ejekan karena gaya komunikasinya yang di atas rata-rata. Gila kan? Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Ada ya gebrakannya nih orang, ampun gua. Oh, Mulyono gaungkan mendukung Prabowo Gibran 2 periode dan memerintahkan semua relawannya juga untuk mendukung. Gini ya Mul, lu itu mantan presiden dan sudah seharusnya sebagai mantan presiden itu berdiri sebagai negarawan dan netral terhadap politik. Lagi 2029 itu masih lama. Negara masih banyak masalah yang harus diurus. Ini malah ngurusin Pilpres 2029. Kan PA itu namanya. Lu masih haus kekuasaan. Agak cukup apa? Anak mantu ipar lu menjabat. Nih, lu dengar nih ya, kata Pak Prabowo nih. Ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya memilih bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai presiden Republik Indonesia. Kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2020. Pak presidennya aja belum kepikiran agak ngurusin pilpres yang nanti. Ngapain jadi lu yang repot? Mungkin lagi kepedean banget lu. Dah kayak Samsul bakal diajak lagi aja 2029. Dalam politik itu ada yang namanya etika, dan di sini terlihat jelas lu itu lebih mengutamakan kepentingan dinasti keluarga daripada kepentingan rakyat. Dulu aja ngomongnya, saya akan kembali ke kota saya Solo sebagai rakyat biasa. Mulut lu bojigong, ibul mulu lo. Bapak Jokowi sudah merusak tata negara. Jokowi tidak dan halangannya itu adalah konstitusi yang diubah. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Salah satu peninggalan Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara. Ini udah jahat di sana. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi bilang miris, Pak jangan miris Pak. Peraturan semua segala macam, Bapak yang melototin di situ kan. Kalau ngomong tuh ya jangan gitu-gitu amat gitu kan. Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun itu kerusakan sistemik. Aktor terbesar dalam kecurangan adalah Presiden Joko Widodo. Wow, Raja Tega. Raja Tega. Wah, gila. Memang benar ya. Ini dari berbagai macam sumber, dari mulut rakyat, ini termasuk rakyat biasa, politikus, pengamat politik, dan juga pejabat-pejabat, itu mengatakan adalah Jokowi adalah perusak, presiden terkorup, presiden terburuk yang pernah ada. Dan apalagi tuh, katanya Pak Prabowo tidak akan maju lagi jika prestasinya yang dia inginkan tidak tercapai. Ini malah Pak Jokowi malah mengajukan 2 periode untuk Prabowo Gibran untuk maju lagi di Pilpres nanti. Memang ambisi sekali ya Pak Jokowi ya. Padahal dulu beliau pernah berkata, kalau dia telah selesai menjadi presiden, telah purna kerjanya sebagai presiden 2 periode, beliau akan kembali ke Solo dan akan menjadi rakyat biasa. Nyatanya masih tetap memantau dan berkecimpung di dunia perpolitikan gitu. Jadi kaki tangannya semacam gurita tuh, masih menjalar kemana-mana Pak Jokowi ini ya. Nah jadi jangan harap gitu ya, jika rakyat tidak setuju, apalagi sekarang ini walaupun Pak Prabowo tidak mau dan Pak Jokowi ingin anaknya dan Pak Prabowo menjadi kan Gibran dan Pak Prabowo menjadi 2 periode, tetapi Pak Prabowo sendiri tidak menyetujui hal itu jika keinginannya dia tercapai. Jadi memang kelihatan sekali ambisi Pak Jokowi itu untuk tidak lepas dari kekuasaannya dari negara ini gitu ya. Memang rakus gitu kalau seperti itu. Kan masih banyak anak-anak bangsa yang ingin memimpin di negeri ini, tetapi beliau sepertinya enggan untuk melepaskan kursi kekuasaan dari negeri ini, termasuk itu anaknya, mantunya, apalagi saat ini yang katanya viral tentang plat nomor gitu ya. Gila. Oke, lanjut. Tegaan gitu, tegaan lah. Iya. Usut tuntas dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarganya.
dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. Wow, terkorup di dunia. Pemilihan umum dan peradilan Indonesia. Yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabumi Raka. Kaki tangannya ini, itu yang mesti dipotong habis. Keluarkan dari kabinet kita, supaya Pak Prabowo juga bisa konsentrasi penuh untuk membangun bangsa ini kan. Iya. Ini nyampaikan Pak Rosan loh. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Wow, apa nih? Gila guys, serem. Ih. Waduh, gila. Anjir. Itu siapa yang ngedit itu? Itu siapa yang punya kerjaan itu? Udah kayak dibikin vampir itu Pak Jokowi. Kacau. Oke, lanjut. Buat Andi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Ya. Dari kota sampai desa. Ya, tepuk tangan, ini luar tepuk biasa. tangan. Korupsi ini KKN ini sudah berjalan. KKN-nya sangat luar biasa. Maka saya tadi mendengarkan Prof Siti bicara itu sedih. Demonstrasi ya 98 dengan niat lebih baik lagi kan itu semuanya. Ternyata yang didapat terbalik. Saya tanya kira-kira untuk memperbaiki kerusakan geografi, demografi, kondisi sosial dan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi 100 tahun bisa kembali sempurna nggak? Prof, kira-kira gimana, Prof? Kalau kita katanya tadi itu ada musuh dalam selimut dan kita tidak bisa menyelesaikan musuh dalam selimut, sampai kapanpun kita akan menggantang asap seperti Oke, terima kasih. Jadi intinya tidak bisa kembali lagi ya. Silakan. Ya, Korea Selatan itu diadili sejumlah ada sekitar 4 atau 5 mantan presiden dan berani kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakan-kebijakanmu yang salah, dikembalikan kemana? Kau harus bertanggung jawab atas penjara. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi. Iya. Memang membutuhkan waktu. Tapi jadi kesimpulannya di sini ini ya, yang hampir dari setiap elemen itu setuju untuk Pak Jokowi segera diadili. Itu bukan diadili, maksudnya itu bukan dihukum, bukan dipenjara. Diadili itu artinya disidang. Ya, jika terbukti bersalah, ya dipenjara. Tapi jika tidak terbukti bersalah, berarti namanya Pak Jokowi itu bersih gitu ya. Jadi diadili maksud itu bukan semata-mata langsung dipenjara, bukan gitu ya. Jadi diadili itu di persidangan, diperiksa, diusut tuntas. Jika terbukti bersalah, ya dipenjara gitu. Jadi di sini hampir setiap elemen dari masyarakat, dari politikus, dari para pejabat gitu ya, rakyat biasa itu setuju jika Jokowi itu segera diadili. Paling yang tidak setuju itu cuma para buzzer-buzzer, ternak-ternak Mulyono yang tidak setuju Pak Jokowi itu diadili. Oke, lanjut. Terus sekarang ya, apa sih susahnya mengatakan bahwa adili Jokowi? Mengadili Jokowi itu separuh masalah kita selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak selesai, tidak semua selesai. Karena kerusakan yang ditimbulkan 10 tahun itu sama dengan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memperbaiki demokrasi. Gitu ya. Saya menyampaikan bahwa yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat, dirusak sedemikian rupanya. Sedangkan dia belum 1 tahun kan, tapi sudah demo dan sebagainya. Ini adalah bukan permasalahan salah perorangan, tapi situasi yang seperti ini. Nah, adili Jokowi itu adalah kita berpikiran positif agar publik tahu kalau tidak salah ya bersihkan namanya, kalau salah ya sudah dengan hukumnya. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan. Justru kita memberikan kepastian hukum. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Asal kalian Pak Jokowi bisa tetap tenang seumur hidup karena rumahnya selalu aman dan tidak dijadikan target sasaran demo. Tapi banyak yang nggak tahu ajudan di rumah presiden itu dibiayai uang rakyat. Awalnya tidak ada pasukan pengaman presiden atau Paspampres yang menjaga rumah mantan presiden. Tapi setelah muncul peraturan Menteri Pertahanan nomor 2 tahun 2014, semua mantan presiden dan keluarganya bisa mendapat pengamanan dari TNI. Ini disebut Paspampres Group C dan menelan anggaran 30 miliar. Mereka bertugas menjaga keamanan mantan presiden 24 jam 7 hari seminggu selama seumur hidup. Meskipun Menhan bilang mantan presiden boleh menolak jika Paspampres tidak diperlukan, tapi ini yang membuat perbedaan di mana SBY merasa tidak butuh, tapi justru Pak Jokowi yang kena kasus ijazah malah sering kelihatan Paspampres di rumahnya di Solo. Kalau kamu ikhlas nggak uang 30 miliar dipakai untuk mantan presiden yang sudah tidak lagi menjabat? Enggak. Kalau aku tidak ikhlas sama sekali jika ada uang pajakku dibayarkan ke para penjaga-penjaganya Pak Jokowi itu, sama sekali aku tidak setuju, tidak ikhlas gitu ya. Nah, Pak SBY aja itu tidak menerima bantuan pengawalan dari Paspampres. Ini Pak Jokowi malah menelan anggaran sampai puluhan miliar untuk menggaji Paspampres. Kan masih banyak tuh kerjaan-kerjaan Paspampres untuk tentang negara ini. Malah menjagain orang. Malah jagain Pak Jokowi 24 jam. Dari apa coba? Dari apa coba? Gitu kan? Karena apa coba? Ya enggak? Dari gangguan apa coba? Dan karena apa?
Pak Jokowi sampai dijaga oleh Pas Pampres seumur hidupnya selama 24 jam dan bergantian di Pas Pampresnya. Gila ya, sampai mendarat anggaran sampai puluhan miliar. Gokil nggak tuh? Aku sama sekali nggak setuju jika ada uang pajakku dibayarkan ke situ, nggak setuju. Oke, lanjut. Ada Napoleon, Jetbus, bawal macan ya Pak ya? Bawal macan. Bawal macan. Ini dia bawal macan ya. Inilah calon presiden 2029 yang dibangga-banggakan. Wow, amazing. Amazing. Bagaimana cara menertibkan tambang ilegal? Jawabannya malah cabut aja izin tambangnya. Emang tambang ilegal sejak kapan punya izin? Belum lagi soal asam sulfat. Ibu hamil kasih minum asam sulfat. Sekarang bawal macan. Kata bazarnya itu wapres terbaik itu. Sopan ya, sopan. Ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja. Apaan sih tolol? Kemarin ditanya nama-nama ikan bawal macan jawabannya. Iya. Sekarang ditanya target pencapaian 2025. Jawabannya saya pengen berkunjung ke gereja. Ego, apaan sih lu? Tolol. Iya. Itu nggak sopan amat. Coba ulang. Betul guys, coba ulang. Jawabannya saya pengen berkunjung ke gereja. Ego, apaan sih lu? Tolol. Coba guys. Coba tuh. Tuh. Dia narik anak itu nggak sopan banget itu. Ini wapres kalian loh ya. Ini dia narik baju anak itu nggak sopan banget. Ini maksudnya apa nih? Ini ada apa di sini? Kok sampai wapres memperlakukan anak seperti ini di sini? Sampai narik bajunya. Bukan suruh aja berdiri, ya kan? Terus kalau mau komunikasi berbicara, dipegang tangannya ke bahunya. Terus suruh anak itu berdiri, terus dipegang bahunya lalu bicara. Ini sampai narik bajunya itu. Kayak itu kantong baju tarik kayak gini. Maksudnya apa nih? Tuh. Aduh. Kunjungannya ke SD, ke SMP, ke TK. Wapres. Itu ngomong apa sih? Main cengkeweng aja lu istis. Iya. Begitu petentang-petenteng lagi. Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Ada lagi. Menjadi ke-9. Makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Saya nggak bisa. Bisa nggak yang kita pakai untuk masuk ke Indonesia atau nggak bisa. Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Iya. Kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini? Kementerian ini. Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Iya. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau kementerian dasar dan menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang ini nanti. Ya, betul. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Iya, kalau nggak ada berarti ini khusus untuk hiburan. Ya. Untuk gaji wali kota Solo 2020 buat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Kaget. Aduh, oke. Tuh, terbukti ya. Sudah banyak tuh bukti-buktinya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Terus sekarang terbaru lagi nih, ijazah anaknya Gibran, Wapres Gibran terbaik tuh bagi kata ternak-ternaknya, kata bajar-bajarnya itu juga palsu. Jadi gimana nih guys tanggapan kalian? Masa seorang presiden dan wakil presiden, ayah dan anak memiliki ijazah palsu untuk bisa maju menjadi presiden, sementara anak bangsa untuk mendaftar ke suatu tempat, suatu perusahaan atau apalah menggunakan ijazah harus asli, ada minimal S1.
Ini SMA aja nggak jelas, ijazahnya nggak jelas, bisa lolos menjadi presiden dan wakil presiden. Dan katanya Pak Jokowi itu akan diusulkan untuk 2 periode. Luar biasa sekali Pak Jokowi ya, benar-benar luar binasa. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan kolom komentar. Dan itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.